أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Spesial kali ini saya berada di atas dan ada di kamar kapal Dharma Kencana 7. Tujuan Surabaya dari Balikpapan, nawaitu saya adalah bersilaturahim tentunya untuk bertemu dengan ibu tercinta saya, menemui guru-guru saya untuk meminta ridho, ngecas istilahnya, dan juga tentunya untuk ketemu kerabat, sahabat, dan tetangga yang ada di kampung halaman di Pasuruan sana. Guru-guru saya di pondok pesantren besuk Raudhatul Ulum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang melimpah atas pondok pesantren yang dulu menempa saya dalam menimba ilmu. Amin Allahumma amin. Nah, cukup bagus saya berada di kamar kelas 1 dan nyaman. Nah, mungkin bisa jadi referensi bagi kita semua yang mau perjalanan menuju Surabaya atau dari Surabaya ke Balikpapan. Sekali lagi, Dharma Kencana 7. Enak pokoknya. Nah, kali ini pertanyaan yang akan kita cari tahu jawabannya lagi-lagi tentang pernikahan. Pernikahan itu memang masalah yang tidak pernah ada matinya, tidak pernah akan usang, tidak ada usangnya, dan juga tentunya akan selalu terbarukan karena dinamikanya luar biasa. Nah, pertanyaannya sebagaimana berikut dari seorang ustadzah yang saya kenal. Beliau mengatakan, bertanya begini, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada seorang laki-laki menikah hanya untuk melampiaskan syahwatnya saja, untuk melepaskan syahwatnya saja kepada dia, dan itu sudah dinyatakan, dan itu kalaupun tidak dinyatakan itu kentara banget, entah itu punya istri ataukah pernah punya istri atau juga sedang belum atau pernah punya istri. Yang jelas tujuannya hanya untuk mencari kenikmatan dan melepaskan nafsu syahwatnya. Nah, penting saya sampaikan bahwa ada dua hal yang perlu kita pahami dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah kalau tujuannya hanya untuk menempatkan atau melampiaskan nafsu syahwatnya saja, lalu setelah itu dia itu model pernikahannya memilih mut'ah yang membatasi masa waktu pernikahannya dalam ijab kabulnya, saya terima nikahnya, ini binti ini dengan mas kawinnya segini, dibayar tunai, lalu kemudian ada batas waktu sebulan gitu. Setelah sebulan berarti sudah lo gue end gitu. Nah, maka pernikahan model mut'ah seperti ini yang dibatasi waktu ini tidak sah hukumnya. Semua ulama mengatakan demikian karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Meskipun ada yang berargumentasi, dulu kan pernah disyariatkan, ya syariat itu telah dicabut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang betul adalah tidak sah lagi. Yang kedua, kalau pernikahannya itu normal-normal saja, tidak ada pembatasan waktu, hanya niatnya. Bagaimana? Nah, berikut saya akan ingin menjelaskan terlebih dahulu 3 tujuan orang menikah. Ini secara global ada satu catatan yang menjelaskan 3 tujuan besar orang dalam menikah. Yang pertama, ini tentunya yang paling dan sangat luhur derajatnya, paling mulia dan sangat luhur derajatnya. Yang pertama, menikah tujuannya adalah menjalankan sunnah untuk menambah pundi-pundi ibadah. Kita tahu pernikahan itu akan lebih menyuburkan keutamaan yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, ini pernikahan yang ini sekali lagi paling mulia dan derajatnya paling luhur. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan plus-plus apa? Nikmat tentunya. Punya saluran halal untuk menyalurkan nafsu biologinya. Yang kedua akan dikasih plus-plus anak tentunya. Dengan anak kemudian kita bisa lebih ceria, kita lebih bahagia, keluarga kita akhirnya terarah dan punya tujuan. Yang ketiga tentunya akan diberikan rezeki. Akan diberikan rezeki yang halalan thayyiban, karena menikah itu bukan hanya menambah anggota keluarga tapi juga menambah terbukanya keran-keran rezeki yang akan mengalir kepada kita sebagai seorang laki-laki. Yang kedua, ada orang menikah itu tujuannya memang harta.
Ya ini tentu kita bukan dalam rangka suudzon, tapi kita bisa melihat orang menikah itu karena hartanya. Nah kalau sudah seperti ini, tentunya tujuan ibadahnya nggak kena, tujuan sunnah rasulnya nggak kena, tapi tetap menyalurkan nafsu syahwatnya dengan baik berarti, tapi tujuannya adalah hartanya, tentunya boleh itu. Nah dia akan diberikan kenikmatan. Nah terbukti apa? Dia tidak punya anak, atau punya anak sedikit saja terbatas, atau bahkan tidak mau punya anak, karena memang yang dimau adalah hartanya. Apakah pernikahan itu terlihat dari usianya yang jomplang, atau karena hal-hal yang lain? Yang ketiga adalah tujuannya memang mencari saluran halal untuk syahwatnya. Nah ini juga tidak bisa mengklaim ini atas nama sunnah, ini atas nama nambah ibadah, itu tidak bisa. Karena memang innamal a'malu binniyat. Nah, biasanya wis ogah punya anak lagi. Kalaupun punya anak, ya mudah-mudahan tidak, ini akan diterlantarkan tentunya, ya. Kemudian harta juga tidak peduli lagi. Nah, inilah 3 tujuan besar secara global orang-orang menikah. Jadi, kalau bertanya apakah sah atau tidak, yang penting syarat rukunnya sudah terpenuhi, ya sah. Akan tetapi tidak boleh tentunya yang menikah hanya mencari saluran halal untuk syahwatnya, itu mengatasnamakan sunnah. Nabi SAW dijadikan bemper gitu, jangan. Nambah ibadah gitu. Di sisi lain kemudian muncul ketidakadilan kalau itu memang sudah punya istri, ya. Kalau mungkin pernah punya istri dan seterusnya. Alhasil jangan gampang dan mudah untuk mengatasnamakan dan juga menjadikan Rasulullah atau sunnah itu sebagai bemper, padahal niatnya adalah mencari saluran halal saja untuk syahwatnya. Apakah itu baik? Tentu baik. Ini baik jika dibandingkan terjerumus pada perzinahan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka statementnya saja, ikrarnya dan kampanyenya saja yang perlu kita luruskan. Ya, saya menikah lagi atau saya menikah dengan dia, saya mencari saluran halal untuk syahwat saya, karena syahwat saya tidak bisa terbendung, dan cari halal ya ini. Jangan membuat Nabi dijadikan Nabi dan sunnah itu sebagai bemper. Sekali lagi, di luaran sana nanti akan ada yang banyak yang tidak terima. Nah, satu riwayat, mari kita bersama-sama simak. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, Inna a'dhamadz-dzunubi 'indallahi rajulun. Sesungguhnya sebesar-besar dosa di sisi Allah adalah seorang laki-laki. Kenapa? Tazawwaja, dia itu menikahi imra'atan, seorang wanita. Falamma qada hajatahu, ketika dia sudah melampiaskan syahwatnya, minha talaqaha, lalu kemudian diceraikannya. Setelah menikmati, mendapatkan saluran halal, kemudian diceraikan. Bagaimana? Sekali lagi, kalau itu adalah mut'ah, tentunya tidak sah. Tapi kalau jalurnya adalah yang biasa-biasa saja sesuai standar yang ada dalam fikih, maka itu sah. Tapi sekali lagi, mari kita renungkan. Kalau itu memang tujuannya baik, insya Allah akan melahirkan kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.